Baik, Kak. Selamat malam semuanya. Selamat malam di sini. Di sini tuh ada semua rekan-rekan yang baru join, masih proses onboarding ya di majalah Sunday dan mungkin bertanya-tanya, loh kok jadi malam sih gitu. Jadi sesi hari ini tuh agak lumayan spesial. Kita emang sengaja pindah ke malam karena kita mau dengar langsung insight atau tips and trick nih dari eee, Kak Kia. Kak Kia itu saat ini sedang intern sebagai HR di majalah Sunday, tapi ya selain itu juga, eee, ini kayaknya ada yang mau join-join, eee, aku minta tolong Kristan ya, bantu masukin kalau ada yang mau itu, aku jadiin kamu tuh host dulu deh. Heeh, Kristan, host. Oke, nanti kalau ada yang gitu mau masuk tolong dipersilakan masuk ya, kasihan menunggu. Oke, jadi ya saat ini Kak Kia itu di HR nih di majalah Sunday, tapi di luar majalah Sunday, Kak Kia ini juga udah bekerja sehari-hari sebagai HR juga di perusahaan dan menangani lumayan banyak orang gitu ya. Nah, jadi kita semua kan mayoritas di sini nih SMK. Kak. Jadi kan biasanya mindsetnya nih abis sekolah ini beres pada mau langsung kerja nih. Nah, jadi butuh banget insight dari Kak Kia mengenai, oh dunia kerja itu gimana sih, awal mulanya ketemu HRD mesti gimana, untuk ngebekalin teman-teman yang ada di sini. Karena hari ini sesi onboarding teman-teman, materi onboarding-nya udah bicara soal teknis pekerjaan ya. Teknis pekerjaan sebenarnya yang namanya tools bagi anak DKV, anak Mulmed, anak komunikasi itu tuh pasti tuh berganti mulu. Sekarang Canva, besok mungkin ada yang lain, sekarang CapCut, kemudian ke depannya pasti ada banyak alternatif lain selain CapCut. Jadi aku sama Kari berpikir ya malam ini kita belum perlu untuk ngebedah teknis alat tools kerja sama teman-teman, tapi kita mau spesial menghadirkan HR secara langsung gitu ya untuk ngasih perspektif ke teman-teman dari perspektif seorang HRD itu kayak gimana sih ketika mereka melihat kandidat, menilai seseorang dan sebagainya, dan moga-moga ini juga bisa jadi persiapan buat teman-teman nanti masuk dunia kerja gitu abis ini. Kurang lebih itu mungkin pengantar dari aku. Nah, oke, silahkan Kak Kia, boleh di-share nih materinya. Oke, halo semuanya, selamat malam. Halo Kak, Malam selamat Kak. malam. Malam, Kak. Halo Izin Kak, selamat malam. salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Teman-teman kalau mau sambil Udah? ngemil atau makan boleh banget ya, santai aja sesi hari ini. Oke, udah kelihatan. Ini semuanya udah keluar belum ya? Share screen-nya udah. Sudah, Kak. Udah? Dah. Oke. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Pagi Kak. malam. Oke, alhamdulillah banget ya. Senang banget rasanya malam hari ini kita bisa ketemu ya sama teman-teman walaupun hanya lewat layar. Tapi sebelumnya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi sebelumnya nama aku Nurul Zakia. Kalian bisa panggil aku Zakia atau Kia. Jadi saat ini aku bekerja sebagai HR di salah satu PT. Nah, kalau teman-teman dengar kata HR, kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian? Hiring. Hiring, interview, gitu ya. Terus apa lagi? Yang nanya, ceritakan tentang diri Anda, yang mukanya kelihatan serius, atau yang mungkin bikin deg-degan, tapi percaya deh teman-teman, HR itu sebenarnya juga manusia. HR juga pernah jadi fresh graduate, HR juga pernah deg-degan waktu mereka pertama kali interview. Makanya malam ini aku nggak mau sharing sebagai orang yang paling tahu, tapi aku cuman mau berbagi dari dua sisi, ya sebagai orang yang pernah menjadi pencari kerja
Dan sekarang kebetulan aku berada di posisi HR. Nah, tapi sebelum itu aku pengen nanya dulu. Nah, jujur aja ya, siapa yang kalau misalnya dipanggil interview langsung buka Google, tiba-tiba ngetik nih, kira-kira pertanyaan interview HR itu apa aja? Atau ada nggak sih yang sehari sebelum interview itu tiba-tiba nggak bisa tidur? Atau yang misalnya pagi-pagi udah niat berangkat nih, ternyata nggak punya pikiran kayak nggak jadi takut kalau pernah ya tenang gitu karena kalian nggak sendirian gitu karena ternyata banyak Gen Z yang merasa hal yang sama juga dan malam ini kita akan ngobrol ya kenapa hal itu bisa terjadi. Nah jadi kita sebelum mulai nih aku mau bilang dulu jadi malam ini kita nggak belajar ya gimana caranya menjadi kandidat yang sempurna ya karena nggak ada kandidat yang sempurna. Tapi percaya nggak, HR juga nggak mencari orang yang sempurna. Ya, tapi yang dicari adalah orang yang tepat. Ya, kadang orang merasa bahwa kalau misalnya aku gugup, berarti aku gagal. Padahal belum tentu seperti itu. Nah, kadang orang juga merasa kayak, kalau misalnya aku salah jawab, gimana? Gitu, selesai pasti. Tapi belum tentu juga. Itu makanya hari ini kita akan ngobrol santai aja. Kenapa kebanyakan Gen Z itu bisa takut sama interview? Ya, kenapa rasa takut itu bisa muncul? Nah, bagaimana sih sebenarnya HR itu dalam melihat kandidat? Dan semoga aja ya dari kita ngobrol malam ini, ya dari selesai kita sharing hari ini, ya kalau misalnya teman-teman ke depannya besok ada panggilan interview dari HR, ya teman-teman tuh bisa lebih berani untuk datang untuk menjalani interview itu. Karena percaya ya datang interview itu udah sebuah kemenangan gitu loh buat kalian. Gitu. Nah, aku ini ada fenomena Gen Z ya. Jadi aku mau cerita sedikit. Ya, sebagai HR tuh aku lumayan sering menghubungi kandidat ya. Dari ada yang waktu mulai kirim CV nih, dia tuh semangat banget. Ya, chatnya cepet, responnya juga cepet, semuanya tuh lancar gitu. Tapi ketika dapat undangan interview, tiba-tiba telepon gak diangkat, chat gak dijawab. Padahal centang 2, tapi gak dijawab. Dan ujung-ujungnya hari H gak datang. Awalnya tuh aku sempat mikir, kok bisa kayak gitu? Sampai hari aku ngobrol sama beberapa kandidat ya. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Apa yang menyebabkan itu? Dan akhirnya jawabannya tuh hampir sama dari kandidat-kandidat yang aku tanyakan. Yang pertama, Mbak, saya takut. Nah, takutnya kenapa gitu? Yang pertama pasti takut nggak bisa jawab. Yang kedua, takut ditolak. Ya, yang ketiga, takut dinilai. Yang keempat ya, ada yang malu juga. Tapi yang paling sering itu adalah mereka takut untuk mengecewakan diri sendiri. Tapi padahal ya masalahnya itu bukan di interview. Bahkan interviewnya pun belum dimulai, tapi mereka udah punya pikiran seperti itu. Takut gitu. Dan rasa takutnya itu udah menang duluan. Padahal interviewnya belum dimulai. Nah, kenapa sih Gen Z itu takut buat Mau interview? nanya, Mm-mm. ini emang masih slide di pertama kah? Aku udah slide. Bentar. Oh, dari tadi nggak jalan ya slide-nya ya? Iya. Iya. Oh, sebentar. Sebentar, bisa. Bentar. Ini kira-kira turun nggak ya? Atau masih udah berubah? Nah, kalau ini kelihatan bergerak-gerak. Iya, Oh, kalau baik. ini bergerak. Oke. Aku lanjut ya. Oke. Oke. Kenapa sih Gen Z itu takut buat interview? Yang pertama itu takut dinilai.
gitu ya. Kalau misalnya aku mau sharing nih ke teman-teman. Kalau misalnya kalian nanti dipanggil interview, kira-kira yang ada di pikiran kalian tuh apa? Boleh nggak ada yang mau sharing? Silakan. Boleh sharing langsung atau kalau mau lewat chat juga boleh ya. Iya, boleh. Monggo silakan. Aku boleh ngejawab gak, Kak? Boleh, silakan. Kalau dari aku biasanya tuh pikiran aku kayak mungkin pertanyaan dari apa namanya yang nge- ngasih pertanyaan ke kita tuh di luar dari ekspektasi kita gitu. Jadi kadang kayak gugup gitu loh. Jadi kayak takut gak bisa jawab gitu. Mungkin dari aku kayak gitu sih. Iya, bener banget. Pasti pikirannya, kalau aku salah jawab gimana ya? Iya. Gitu. Kalau misalnya nanti HR-nya galak gimana ya? Pasti punya pikiran kayak gitu juga kan? Kalau misalnya aku tiba-tiba blank gimana? Pas interview gak bisa jawab. Tiba-tiba, padahal aku udah latihan nih, tapi tiba-tiba waktu berhadapan dengan HR, aku blank, aku gak bisa jawab. Terus nanti gimana kalau misalnya aku ditolak? Nah, itu pasti pertanyaan yang sering muncul di kepala kalian ketika dapat interview. Tapi teman-teman, percayalah, semua itu tuh belum terjadi. Interview tuh belum dimulai. Tapi di kepala kita tuh udah ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, otak kita tuh seperti membuat film sendiri gitu loh. Dan filmnya biasanya jarang happy ending ya. Makanya seringkali yang membuat kita gagal interview itu bukan kita nggak bisa interview, tapi karena pikiran kita sendiri. Ya, interview belum dimulai, tapi kita sudah punya pikiran, gimana kalau misalnya kita gagal? Gimana kalau misalnya kita nggak bisa jawab? Gimana kalau misalnya kita blank? Jadi kita udah punya pikiran buruk sendiri nih di kepala kita. Dan itu yang udah tertanam di kepala kita. Jadi ketika waktu kita interview, ya kita akan jauh lebih kesusahan gitu loh. Dan biasanya yang seperti itu tuh jarang happy ending. Karena mereka udah punya pikiran negatif terlebih dahulu sebelum interview itu dimulai gitu. Nah, ini yang pertama tuh takut dinilai ya. Jadi salah satu ketakutan terbesar Gen Z itu adalah takut dinilai. Teman-teman, aku tuh mau ngasih tahu ya, sebagai HR, aku nggak pernah duduk di ruang interview itu sambil mikir, hari ini aku mau menjatuhkan kandidat. Itu nggak ada sama sekali. Ya, malah kebalikannya gitu. Aku berharap bahwa kandidat yang aku interview saat itu bagus. Ya, dia bisa menjawab semua pertanyaan dengan bagus, dia punya attitude yang bagus. Ya, aku berharap ya mereka bisa lancar gitu untuk mengikuti interview itu. Karena kalau aku menemukan kandidat yang bagus, maka ya aku sebagai HR, pekerjaanku akan jauh lebih mudah. Jadi HR itu bukan musuh gitu, tapi HR itu partner gitu. Kita itu ingin menemukan orang yang cocok, bukan orang yang sempurna. Misalnya nih, ada dua kandidat, ya, misalnya ada dua kandidat, yang satu jawabannya tuh sangat bagus, ya, tapi mungkin dari segi attitude, dari segi cara bicara, ya mungkin dari cara bicaranya sombong, mungkin terlalu membanggakan, oh skill yang dia punya, atau dia attitude-nya kurang bagus dari hari pertama kita ketemu. Tapi yang satunya tuh kita jawabannya biasa aja ya. Bahkan mungkin dia mungkin jauh lebih gugup dibanding yang pertama. Jadi mungkin jawabannya agak sedikit tersengal-sengal tapi dia bisa gitu. Tapi dia attitude-nya bagus. Dia sopan, dia juga eh, omongannya juga nggak begitu apa ya, kesannya tuh nggak sombong. Dia juga mau belajar, komunikasinya pun juga baik, ya kan. Nah, menurut teman-teman peluangnya yang lebih besar tuh mana? Kira-kira dari dua kandidat tersebut? Kalau menurutku yang gugup tapi masih bisa ngejawab karena kalau yang pertama itu kalau udah dari attitude-nya aja kurang pasti orang nggak enak ngelihatnya. Ya, benar-benar. Seringkali pasti akan milih yang kedua. Karena menurut HR ya, skill itu bisa dipelajari. Tapi kalau attitude, itu sulit banget untuk dibentuk. Ya, jadi kalau nanti interview, ya jangan datang dengan pikiran, aku harus sempurna. Itu jangan. Karena
ya nggak ada yang sempurna, tapi datanglah dengan pikiran bahwa ya aku akan menunjukkan versi terbaikku di situ. Karena HR tuh sebenarnya melakukan interview tuh bukan untuk menilai kalian, tapi ingin lebih mengenal diri kalian gitu. Makanya ada interview tersebut. Seperti itu. Oke. Terus yang kedua nih, kita tuh terlalu sering membandingkan diri. Nah, ini penyebab yang kedua ya. Ini penyakitnya Gen Z. Ya, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Ya, coba deh jujur ya kalian yang ada di ruangan ini. Siapa sih yang pernah buka LinkedIn atau Instagram ya melihat teman-teman SMA-nya, teman-teman sekolahnya, terus lihat nih teman-temannya udah keterima, misalnya si A keterima di perusahaan B, terus teman kuliah atau teman yang lain itu udah ngepost first day at mana, perusahaan A, perusahaan B, terus ada lagi yang udah upload nih officially hire gitu. Nah, terus kita lihat semua itu dan tanpa sadar kita tuh langsung ngomong ke diri kita sendiri, oh kok mereka udah kerja ya? Kok aku masih nganggur? Kok aku dia udah berjalan jauh, kok aku masih di sini ya? Apa aku kurang pinter ya? Padahal kadang kita kan selalu punya pikiran seperti itu ya. Padahal kita cuman lihat highlight hidup orang lain. Ya kan kita nggak pernah tahu nih seberapa banyak dia ditolak, berapa kali dia nangis lewati proses-prosesnya itu, berapa kali juga dia gagal interview. Ya kan yang kita lihat tuh pasti cuman hasil akhirnya. Oh, dia sudah keterima di sini. Oh, dia sudah bekerja di tempat ini. Gitu. Tapi kita nggak pernah lihat ya proses di baliknya itu seperti apa. Ya kan? Dan aku juga pernah dengar kalimat yang bagus ya, bahwa kalian tuh jangan membandingkan bab 1 hidup kamu itu dengan bab 10 hidup orang lain. Ya kan, karena setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Ya, ada yang cepat dapat kerjaan, ada yang harus nunggu, ada yang langsung diterima, ada yang harus melewati masa ditolak berkali-kali. Itu juga ada. Tapi bukan berarti Tuhan tuh nggak sayang sama kita. Tapi memang yaitu kita harus melewati itu dulu untuk bisa dapat pekerjaan yang baik. Jadi buat teman-teman yang nantinya diterima duluan kerja, ya selamat, good, ya selamat, congratulations buat kalian. Tapi kalau misalnya belum, ya tetap berusaha gitu. Jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Gitu. Terus yang ketiga ini aku ditolak. Oke, aku mau tanya lagi nih. Siapa yang paling takut dengar kalimat, mohon maaf, Anda tidak lolos dalam rekrutmen ini? Kira-kira ada nggak sih yang takut untuk ditolak? Takut banget gitu dengar penolakan kayak seperti itu. Kira-kira ada nggak ya? Gue yang takut kasih jempol. Pasti nggak enak banget ya dengar kalimat penolakan itu. Karena aku juga kalau jadi kandidat, kalau mendapatkan penolakan tuh pasti akan sedih. Pasti banget. Tapi aku ingin ngajak teman-teman buat melihat itu penolakan dari sudut pandangnya berbeda. Ya, kalau kalian pernah ditolak, apakah itu berarti kalian bodoh? Enggak kan? Ya, belum tentu kan? Terus kalau misalnya kalian ditolak berarti kalian gagal. Belum tentu juga. Ya kan? Apakah berarti kalian tuh nggak punya masa depan kalau misalnya ditolak? Ya belum tentu juga. Ya kan? Kadang penolakan itu cuman berarti belum cocok. Ya kan? Belum cocok bukan berarti gagal. Sama seperti sepatu. Kadang ukuran 38 dipakai sama ukuran yang 42, ya bukan berarti sepatunya jelek, tapi memang belum cocok. Itu. Begitupun juga dengan perusahaan gitu. Ketika kita menolak seseorang, bukan berarti dia buruk, bukan berarti dia jelek, tapi memang belum cocok dengan perusahaan tersebut.
Ya kadang ada loh perusahaan yang memang mencari orang yang sudah experience atau berpengalaman, ya kan, sedangkan kita fresh graduate. Atau sebaliknya juga ada yang memang perusahaan mencari kandidat yang fresh graduate, yang baru lulus kemarin-kemarin, bukan yang berpengalaman. Ya jadi ditolak itu bukan berarti nilai diri kita itu turun, ya kan, bukan berarti kita bodoh, bukan berarti kita gagal. Nilai diri kita tuh tetap sama. Yang berubah itu ya memang hasil seleksinya aja. Tuh. Terus kita tuh takut gak bisa jawab. Ini pasti sering banget teman-teman punya pikiran seperti ini. Begitupun juga dengan aku soalnya. Jadi waktu aku jadi pencari kerja, aku pun setiap dapat undangan interview, pasti hal pertama yang aku takutkan adalah takut gak bisa jawab. Ya kan, pasti ada yang seperti itu. Dan kemungkinan kemudian ketika kita dapat interview, pasti langsung search di Google gitu ya, 100 pertanyaan interview. Atau pertanyaan interview itu biasanya apa aja ya, gitu. Terus kita hafalin semuanya, ya kan, ternyata besoknya HR-nya tuh bertanya beda dari apa yang sudah kita pelajari semalam. Dan ketika kita melihat itu, kita langsung blank, bingung, kita harus ngapain. Tapi teman-teman gitu, percaya deh gitu bahwa HR itu bisa membedakan gitu, mana jawaban yang benar-benar berasal dari pengalaman dia, dari dirinya sendiri, mana yang jawaban yang dihafalkan. Ya misalnya nih, aku tanya sama kandidat, ceritakan tentang kekurangan kamu. Terus jawaban dari kandidat, saya orangnya perfeksionis, saya orangnya begini. Nah, kayaknya hampir semua HR tuh pasti pernah ya dengar jawaban seperti itu. Padahal yang kita suka itu ya kejujuran aja. Gitu. Misalnya, saya kadang masih gugup ketika bicara di depan banyak orang. Tapi, saya sedang belajar untuk ikut organisasi supaya lebih sering, supaya lebih pede lagi gitu untuk berbicara. Jadi, kita tahu nih, kita menyertakan kekurangan kita, tapi kita juga menyertakan juga apa yang kita lakukan untuk bisa mengatasi kekurangan kita itu. Itu jauh lebih baik daripada kita ngafalin banyak hal ya. Jadi banyak hal. Karena memang manusia kan punya kekurangan ya. Yang penting kita tuh mau berkembang aja. Sebagai HR tuh aku lebih suka orang yang dia itu mau berkembang daripada yang dia itu punya pengalaman yang banyak, tapi dia tuh nggak mau berkembang. Dia merasa bahwa diri dia udah cukup nih untuk, aku udah cukup experience di bidang ini, jadi aku nggak perlu belajar lagi. Aku nggak, sebagai HR, aku tidak memandang itu sebagai suatu hal yang bagus. Aku lebih suka, oh ya, dia nggak bisa, tapi dia mau belajar, dia mau beradaptasi di lingkungan, dia mau belajar dari nol, tapi nanti lama-kelamaan dia akan bisa, dia akan jago. Itu lebih bagus daripada kita merasa bahwa diri kita tuh bisa. Ya kan? Jadi jangan takut salah, karena interview itu bukan ujian matematika teman-teman. Ya, jadi jangan takut. Ya, nggak ada jawaban yang mutlak benar di interview. Ya kan? Yang kita lihat, yang HR lihat dari kandidat itu adalah dari cara berpikir kalian. Yang ketiga itu overthinking. Ya, overthinking ini kita udah sering banget nih sebagai HR, sering banget pasti overthinking. Pasti mewakili banyak orang. Ya kan? Ini aku mau cerita ya, sharing aja. Ini aku pernah punya kandidat yang dia itu sebenarnya interviewnya hari Jumat. Ya, tapi hari Senin tuh dia udah mulai panik gitu. Hari Selasa dia udah mulai cari nih di YouTube apa aja sih interviewnya tuh, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan interview itu apa aja sih gitu. Terus dia mulai menghafalkan. Terus dia besokannya lagi dia nonton TikTok nih.
kira-kira di interview itu apa sih yang harus dipersiapkan, kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang sering muncul. Terus Kamisnya dia mulai nih nggak bisa tidur, dia udah mikirin, dia udah overthinking banget, kayak gimana ya besok ya, bisa nggak jawab gak ya, gimana kalau ditolak, kalau HR-nya galak gimana. Terus akhirnya hari Jumatnya dia nggak jadi datang, ya kan, padahal interviewnya sendiri pun belum dimulai, ya kan, dia juga udah mempersiapkan dirinya sendiri, tapi dia akhirnya nggak datang. Padahal ya hal seperti itu udah wajar terjadi. Cuman aku mau ngingetin teman-teman ya, bahwa sebenarnya interview itu sebenarnya kenyataannya biasa aja gitu. HR juga nggak begitu menakutkan. Bahkan aku pun sebagai HR pun saat melakukan interview, aku berusaha untuk ramah terhadap kandidat. Aku berusaha untuk lebih terbuka dengan mereka, sehingga mereka pun juga bisa lebih terbuka sama aku, lebih mereka menceritakan tentang diri mereka, pengalaman mereka, itu lebih enjoy gitu. Jadi aku berusaha untuk menghilangkan statement HR itu galak gitu. Jadi aku berusaha untuk memberikan suasana yang santai, suasana yang nyaman bagi kandidat, ya kan, karena ya itu tadi, teman-teman udah overthinking duluan, padahal sebenarnya HR tuh tidak begitu menakutkan teman-teman, ya kan, nggak semua HR tuh menakutkan, ya kan. Jadi tenang aja, karena kalau misalnya kita sudah membuat skenario buruk nih di kepala kita sebelum kita mulai interview, ya akhirnya badan kita bakal ikut tegang, ya pikiran kita bakal kosong, dan akhirnya kita nggak bisa mengikuti interview itu dengan baik, dengan lancar, ya kan. Jadi sebenarnya musuh dari kita itu sebenarnya bukan HR, bukan perusahaan juga, tapi ya dari pikiran sendiri, ya kan. Semua itu berawal dari pikiran kita sendiri gitu. Terus ini aku mau menjelaskan juga interview dari sudut pandang HR. Nah, di sini ini bagian favorit aku ya, karena aku juga mau membuka sedikit rahasia gitu dari dunia HR. Banyak orang tuh berpikir bahwa HR itu datang untuk mencari kesalahan dari kandidat. Ya kan, itu yang sering dipercaya orang-orang ya. Tapi padahal kita tuh datang dengan harapan gitu. Semoga hari ini ada kandidat yang cocok. Ya kan? Karena kalau kita tidak ada yang cocok, maka besok kita harus interview lagi. Ya kan, besoknya lagi kita harus interview lagi. Ya kan, kalau masih belum ada yang cocok lagi, minggu depan kita harus interview lagi. Jadi sebenarnya kita juga berharap kalian tuh berhasil. Ya kan? Kita tidak sedang menjebak kandidat. Ya kan? Kita tidak sedang mencari siapa yang paling pintar. Ya kan? Tapi kita mencari siapa yang paling cocok dengan perusahaan. Gitu, siapa yang paling cocok dengan perusahaan. Tapi percaya deh teman-teman, kadang ada loh kandidat yang nilainya tuh biasa aja, tapi sikapnya tuh luar biasa. Aku sering nemukan kandidat yang dia itu memang biasa-biasa aja, dari skill, ya kan, itu dia sangat biasa-biasa aja, tapi dia sikapnya tuh luar biasa, ya kan, dia tuh datang tepat waktu, ya kan, dia juga sopan, dia juga mendengarkan, dia mau belajar, ya kan. Justru kandidat seperti itu yang akan selalu diingat sama HR, ya kan. Karena dalam dunia kerja itu attitude tuh akan membawa kalian lebih jauh nantinya. Skill tuh memang penting gitu. Skill tuh bukan berarti ketika kita melihat attitude, skill tuh dilupakan gitu aja, enggak. Skill tuh juga penting, ya kan. Tapi skill tuh bisa dipelajari teman-teman. Ketika kita punya kemauan belajar, kita punya sikap yang baik, ya kita akan terus berkembang gitu. Jadi mulai sekarang ketika masuk ruang interview itu jangan berpikir bahwa HR tuh akan menjatuhkan aku, ya kan. Tapi ubahlah gitu mindset bahwa HR itu ingin mengenal kita lebih jauh, ya kan. Karena sesungguhnya
Interview itu bukan ruangan yang saling menjatuhkan, tapi ruang untuk saling mengenal antara kandidat dan juga HR. Nah, kira-kira apa sih yang dinilai HR? Yang pertama pasti tentu ya attitude dan juga sikap. Yang kedua itu pasti dari antusiasme. Ya, antusiasme dari teman-teman tuh kita nilai juga gitu. Apakah dia memang punya antusias ya untuk serius untuk bekerja bersama kita, itu kita nilai juga. Kemauan belajar, ya kan, komunikasi, itu juga kita nilai. Kejujuran dari apa yang diceritakan oleh kandidat, itu juga kita nilai. Dan kesesuaian budayanya, ya kan, itu pasti kita juga nilai. Tapi yang paling penting itu adalah attitude dan sikap. Itu yang paling dilihat oleh HR. Ya kan? Karena itu kalau misalnya attitude-nya jelek itu teman-teman, ketika masuk kerja itu sulit banget untuk dirubah. Kalau skill kita masih oke lah, kita masih bisa mempelajari itu. Tapi kalau attitude itu sulit banget. Karena aku pun juga pernah mengalami hal yang sama. Aku pernah interview kandidat, dia itu CV-nya bagus banget, bagus pol, ya kan. Bahkan aku sempat kayak, wah ini kan salah satu kandidat yang terbaik pada saat itu. Tapi attitude-nya tuh buruk, ya kan. Jadi setelah dinyatakan diterima, ya kan, ternyata komunikasinya tuh jelek. Dia sering hilang-hilangan, nggak pernah konfirmasi, dan ketika masuk pun dia juga seperti tidak mau belajar. Dia terlihat lebih merasa bahwa aku lebih bisa kok daripada yang lain, kan. Dan itu mengganggu proses operasional perusahaan. Itu apalagi di perusahaan aku kan manufaktur ya, jadi itu terasa banget seperti itu. Jadi dari aku yang paling utama itu pasti attitude sama sikap gitu. Nah, gimana sih caranya mengurangi rasa takut, ya kan? Sekarang pertanyaannya, kalau aku masih takut gimana? Ya jawabannya cuma satu, persiapkan diri dengan maksimal. Karena percaya diri itu bukan muncul secara tiba-tiba, tapi percaya diri itu lahir dari kita siap gitu, persiapan. Ya kan? Misalnya besok nih interview, apa sih yang bisa kita lakukan malam ini? Ya kan? Pertama, kita bisa cari tahu tentang perusahaannya, apa produknya, apa visi misinya, kira-kira posisi apa yang dilamar. Ya kan, kita juga bisa latihan untuk memperkenalkan diri, ya kan? Menyiapkan pakaian, tidur yang cukup, terus kita bisa datang juga lebih awal. Kelihatannya itu sederhana banget, ya, kayak bukan persiapan gitu ya. Tapi hal-hal kecil seperti itu membuat pikiran kita tuh jauh lebih tenang. Dan ketika pikiran kita lebih tenang, maka proses interview itu akan berjalan dengan lancar. Jadi semakin siap kita, itu semakin kecil juga rasa takutnya. Ya takutnya mungkin masih ada ya, tapi kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi itu udah nggak masalah. Jadi ubah mindset, ya kan. Semoga aku diterima kerja, tapi cobalah berpikir apakah perusahaan ini cocok untuk aku, ya kan. Karena ini tuh kita sering kali yang perlu berubah tuh bukan kemauan kita, tapi dari cara berpikir kita juga, ya kan. Biasanya ketika interview kita pasti punya pikiran sebenarnya kita diterima ya di sini gitu, tapi kita coba deh diubah mindsetnya, apakah perusahaan ini cocok buat aku. Karena interview itu bukan hanya perusahaan yang menilai kandidat, tapi kandidat juga berhak untuk mengenal perusahaan. Misalnya aja budaya kerjanya seperti apa, cocok nggak sama kita, jam kerjanya gimana, cocok nggak sama kita, apakah sesuai dengan nilai hidup kita, apakah lingkungan kerjanya sehat, rekan-rekan kerjanya suportif. Jadi jangan merasa bahwa kalian berada di posisi yang paling rendah.
Karena interview itu adalah proses saling mengenal, dua arah ya, bukan cuma satu arah, baik dari kandidat maupun dari HR, ya kan? Seperti itu. Jadi teman-teman, ya kan, ini pesan dari aku ya, aku ingin menyampaikan suatu hal bahwa keberanian tuh bukan berarti kita tuh nggak takut, ya kan? Aku sendiri sampai hari ini kadang tuh masih gugup, ya kan, ketika harus presentasi, ketika harus menyampaikan hasil gitu ya di depan para atasan, tuh masih ada rasa takut, masih deg-degan untuk bertemu dengan banyak orang, dan itu normal gitu loh. Tapi yang membedakan adalah bukan siapa yang tidak takut, tapi siapa yang tetap melangkah walaupun kita itu takut. Kalau hari ini kita masih takut untuk interview, ya nggak apa-apa. Yang penting besok tetap datang, ketika diundang interview kita tetap datang, karena kesempatan itu gak datang 2 kali gitu loh. Kesempatan itu datang pada orang yang hadir, bukan pada orang yang hanya membayangkan. Terus biasanya nih kesalahan kandidat saat interview. Nah, sekarang nih aku mau sedikit membocorkan ya, kesalahan-kesalahan apa sih yang sering dilakukan kandidat gitu saat interview. Pertama, datang terlambat. Walaupun kelihatannya sepele ya, tapi datang terlambat tuh juga dinilai loh sama HR, ya kan. Kalau misalnya kita udah tahu nih interviewnya jam 9, tapi kita datang jam 9 lebih, ya kan. Itu HR tuh akan menilai bahwa oh ternyata dia menunjukkan dia kurang menghargai waktu. Yang kedua, nggak mencari tahu tentang perusahaan, profil perusahaan, terus juga tentang perusahaan itu di dalamnya seperti apa. Kadang tuh HR tuh bertanya loh gitu, kamu tahu nggak tentang perusahaan kita, bergeraknya di bidang apa, terus apa namanya produknya apa, itu pasti akan tanya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman jawab belum tahu, itu pasti akan apa ya, membuat HR tuh akan menilai, sayang sekali gitu. Padahal ya kita tinggal buka aja di Google perusahaan ini, itu nanti akan keluar semuanya, itu udah cukup. Itu nggak perlu cari tahu tentang detailnya, tapi cukup cari tahu tentang oh ini perusahaan bidang apa, ya kan, output yang dihasilkan tuh apa, barang yang dihasilkan tuh apa, itu udah cukup gitu. Karena interview kan bukan interogasi ya, kita saling mengenal. Jadi mengenal di awal tuh menurut aku udah cukup sih gitu. Dan kalau misalnya teman-teman dikasih kesempatan bertanya, ya maka bertanyalah gitu. Jadi misalnya kalian bisa bertanya nih, misalnya gimana sih sistem, misalnya kalau misalnya ada pelatihan ya di situ, training, gimana sih sistem trainingnya di sini gitu, gimana sih budaya kerja di perusahaan ini, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lain kalian bisa tanyakan di awal. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga menunjukkan bahwa kalian tuh benar-benar tertarik sama perusahaan ini gitu. Terus juga nih ada beberapa hal sederhana yang membuat kandidat tuh sering diingat sama HR, ya kan? Bahwa yang pertama tuh datang tepat waktu, ya kan, itu pasti diingat. Dan menyapa tim. Jadi sebenarnya nggak harus menyapa semua orang sih, yang penting kita terlihat ramah gitu ya sama HR pun. Terus kita kelihatan lebih percaya diri, ya percaya diri yang natural aja, nggak usah berlebihan. Terus juga kita bisa menjawab pertanyaan dengan jujur, ya kan. Kita juga bisa menunjukkan antusiasme kita, ya kan, bahwa kita tuh memang tertarik di situ dan kita mau belajar, walaupun memang kita skillnya mungkin masih belum sebagus itu, tapi ketika kita punya antusiasme, kita mau belajar, itu udah jadi nilai plus buat HR gitu. Udah itu aja dari aku teman-teman, sharing dari aku. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau sharing juga atau ada yang mau tanya juga dipersilahkan. Thank you Kak Kia, mantap materinya, benar-benar nyiapin kita ya yang habis ini pada
mau lanjut kerja atau tapi aku teman-teman boleh nanya nih, feel free hal-hal yang mungkin kalian nggak bisa tanyain ke HRD ketika udah beneran fase nyari kerja. Saat ini bisa kalian tanyakan. Kalau kalian mau nanya lewat Japri lewat DM boleh. Kalau mau nanya langsung di sini juga boleh. Aku penasaran mau ngabsen dulu nih karena mayoritas teman-teman di sini kan SMK semua. Boleh nggak kasih jempol kalau kalian tuh habis SMK ini selesai, kalian tuh mau langsung cari kerja gitu, jadi nggak kuliah. Yang punya rencana langsung kerja siapa nih? Kasih jempol boleh. Kuliah semua ya ternyata ya. Oh, ternyata kalian mayoritas planningnya kuliah dulu baru cari kerja gitu ya. Oke, oke. Nice, nice. Ada Ruth, ada Jenny. Ini jempolnya maksudnya kayak bener gitu ya mau kuliah dulu cari kerja gitu. Oh iya iya iya. Ini agak anomali loh Kia. Soalnya kemarin kan kalau ditanya mayoritas bilangnya kayak tapi dari sekolah lain ya kan di semester ini tuh emang Sunday itu banyak sekolah baru. Jadi kita juga biasanya preferensi atau rencana hidup setiap angkatan dari sekolah tuh bisa beda-beda gitu. Cuman kemarin kita tuh pas dapet teman-teman SMK yang emang kayak habis ini beres magang tuh udah langsung kayak mikirin cari kerja nih susah nih katanya gitu-gitu. Tapi anyway ini akan bermanfaat karena sebelum interview kerja sebenarnya ada interview lain ya, interview jurusan, interview mau masuk kampus pun dulu aku masuknya kampus swasta, aku nggak tahu kalau di negeri gimana, tapi dulu aku pas mau sebelum masuk kampus swasta itu selain tes tertulis ada interviewnya juga gitu sama dosennya, nggak tahu kenapa. Kalau Terus kalau ikut kepanitiaan Kak atau organisasi. oh iya itu juga ada interviewnya. Bener lagi ikut hima gitu-gitu. Boleh. Gimana Keisha? Kalau misalkan HRD-nya nanya yang benar-benar kita nggak bisa jawab, biar kita nggak ngangong-ngangong tuh, jawabnya apa? Kayak pertanyaan dari HRD-nya yang benar-benar kita nggak bisa jawab. Kita apa biar nggak ngangong-ngangong. Terima Masuk kasih. akal. Oke. Thank you Keisha. Oke, memang kadang kita sering ya HR tuh tanya sesuatu yang memang kadang bikin kita ngangong-ngangong gitu. Cuman kalian tuh jangan khawatir kalau misalnya HR tuh tanya sesuatu kalian bingung nggak bisa jawab gitu. Kalian bisa cukup tenangin diri kalian dulu, kalian jawab sebisa kalian. Karena di HR tuh nggak ada jawaban yang bener-bener mutlak bener tuh nggak ada teman-teman. Jadi mau kalian jawab kayak gimana pun juga nggak masalah bagi HR. Yang penting kalian tuh tenang dulu, kalian jawab dengan kalem, kalian dengan tenang, pembawaannya enak, itu udah nilai plus buat kalian. Meskipun kalian juga ragu sama jawaban kalian sendiri, atau bahkan mungkin kalian juga, mungkin di akhir, aku tadi jawabnya gimana ya? Gitu. Tapi ketika kalian menyampaikan jawaban itu dengan tenang, dengan terkontrol, ya aku yakin nggak ada masalah di situ. Tanya dong, Keisha itu jurusan TKV atau TKJ? Ini Keisha yang mana? DKV dari 27. TKV. Oke, misalkan pertanyaannya nih, contohnya kamu ditanya nih, bagaimana pandanganmu terhadap pemerintah yang saat ini lebih menekankan AI ketika nanti kamu bekerja dalam dunia desain gitu? Itu kan pertanyaannya, wow. Cepat juga ya. Iya, lu mau masuk kerja di mana tuh? Misalkan kan jadi desainer, aku ya maksudnya bagaimana pandanganmu ketika dunia teknologi aspek bidang apapun termasuk desain akan digantikan oleh AI gitu, apalagi pemerintah mendukungnya gitu. Nah, itu kan mungkin aku di luar ekspektasi ya itu ya pertanyaannya ya. Nah, misalnya kalau benar-benar nggak tahu gitu Kak, gimana jawabannya Kak? Kita ambil contoh kayak gitu. Ini kamu nanya ke siapa? Ke Kak Nurul. Oh, Kok namanya di sini pakai Nurul sih? Aku kaget juga. Kia. Iya, gimana Kak Kia?
Gimana? Ya, misalkan Terus, nih si Kesia interview, dia mengajukan diri sebagai desainer di sebuah perusahaan. Terus interviewernya tanya bagaimana pandangan Kesia terhadap pemerintah yang saat ini lebih mengutamakan penggunaan AI dalam berbagai bidang termasuk desain gitu. Nah, si Kesia bingung tuh mau jawab apa gitu. Nah, contoh jawaban yang tepat gimana Kak kira-kira? kalau Kak sebentar ya. Oh iya, oke. Ada panggilan darurat. Oke. Atau kita lempar dulu ke Kak Olive, gimana kalau Kak Olive? Kak Olive darurat juga. Kalau menurut aku dari pengalaman berinteraksi gitu ya sama teman-teman juga dari berbagai kampus sama sekolah yang volunteering di Sunday. Kalau aku pribadi sebagai user gitu ya, aku tuh lebih suka orang tuh ngaku aja nggak tahu gitu. Kayak daripada apa ya? Jadi kadang-kadang gini, kalau kita pengen kelihatan tahu, padahal sebenarnya kita nggak tahu, kita kan bakal ngeluarin ucapan-ucapan nggak jelas gitu. Kayak, oh iya pokoknya ya pemerintah yang sekarang bagus lah, saya dukung-dukung lah gitu. Pemerintah mau apa saya oke lah gitu. Oke gitu. Itu apa ya, HRD maupun calon atasan kalian tuh tahu ketika kalian tuh lagi bluffing istilahnya, lagi ngadi-ngadi nih orang kayak kenapa dia nggak ngaku aja kalau dia nggak tahu. Karena gini, sebenarnya benar banget kata Kaki ya tadi, lebih gampang ngajarin orang misalnya dari nggak tahu cara pakai Canva jadi bisa pakai Canva, ketimbang ngajarin orang yang tadinya kebiasaan bohong di rumah atau di sekolah jadi jujur di kantor, itu lebih susah. Jadi kalau aku jadi user di tempat kerja ya itu aku akan pilih orang yang bilang aja, aduh sorry nih Pak Bu, saya kurang teredukasi soal isu itu gitu. Sejujurnya saya di sekolah dilarang banget nih sama guru untuk pakai AI, jadi kayaknya saya nggak kompeten nih buat bahas soal AI. Kalau saya pribadi sih di kantor ini, saya akan kasih performa saya yang terbaik. Kalau kantor ini mewajibkan saya pakai AI, saya bersedia untuk belajar soal AI. Tapi kalau kantor ini bersedia dengan merekrut saya yang sebagai desainer yang nggak pernah pakai AI, saya juga siap untuk memberikan performa saya yang terbaik. Jadi paling kayak gitu aja sih menurutku. Ngaku aja. Kira-kira menjawab nggak Kesia? Ngejawab Kak. Jadi kalau Makasih. pertanyaannya adalah soal pengetahuan, soal terkait keilmuan yang mungkin di luar apa yang kita pahami, ya jawablah jujur. Oh, dalam hal ini saya belum mengetahui Pak. Tapi kalau misalkan nanti ada pelatihan terkait hal ini, ada penjelasan seputar hal ini, saya akan berusaha untuk memahaminya. Nah, itu kamu mengganti kekurangannya kita dalam hal kita kurang paham, kita kurang tahu soal aspek ini, tapi kita menggantinya dengan menunjukkan karakter kita yang mudah beradaptasi, mudah ada keinginan untuk berusaha seperti itu. Jadi ketika kita menunjukkan hal yang negatif, ya kita jujur menunjukkan hal yang negatif, kita memperlihatkan hal yang positif dari diri kita untuk menanggulangi yang negatif ini. Tapi good question buat Kesia. Setuju. Oke, di sini ada juga nggak yang punya cita-cita tuh abis ini kan kayaknya mayoritas dari teman-teman di sini abis beres magang sama beres SMK ini pengen kuliah rencananya, nggak langsung kerja. Tapi ada nggak yang punya rencana kuliah sambil kerja? Jadi dua-duanya jalan bareng gitu. Kalau ada yang boleh kasih jempol nih kalau ada yang punya rencana kayak gitu. Ellen, Kristan, Ruth, oke. Kalau fun, good. Lionel. Bagus. Karena biasanya emang bedanya teman-teman SMK sama SMA itu kayak aku sering melihatnya tuh ada rasa semangat yang besar untuk kayak pengen cepetan kerja gitu. Mungkin karena dari sekolah dibentuk kayak gitu ya. Ya
materi Kaki hari ini tuh sangat applicable ke semua tipe interview, sangat bagus dan sangat pas untuk menyiapkan kita untuk semua tipe interview yang akan kalian hadapi di kampus maupun interview yang akan kalian hadapi di tempat part-time. Biasanya sih paling sering kita dengar-dengar cerita dari anak-anak kampus yang magang di Sunday, biasanya pada ini part-time itu barista atau kalau enggak freelance desain grafis gitu-gitu. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada lagi, materi onboarding. Teman-teman itu sebenarnya sedang dalam proses kita mau ngupdate materi itu. Jadi yang kalian dapatkan itu adalah materi yang kita rekam waktu pandemi. Makanya pasti gitu tuh ada ngerasa kayak kayaknya ini udah nggak dipakai deh toolsnya atau kayak kayaknya udah ada hal yang lebih ada alternatif lain yang lebih oke deh. Nah jadi nanti di Sunday kalian tuh kita sebenarnya nggak akan terlalu maksa kalian harus pakai tools ABC karena dari kami sih yang penting hasilnya, resultnya. Tapi dari kami menyediakan juga fasilitas yang maksudnya kita udah nyediain template di Canva ada, tapi di Figma juga ada. Jadi bisa mengikuti sama familiaritasnya kalian nanti gitu. Kalian tuh lebih familiar ngedesain pakai Figma atau pakai Canva. Mainly 2 itu yang kita pakai. Tapi kemarin ada juga sih yang kayak, aduh aku anaknya Photoshop banget nih atau aku anaknya Adobe InDesign banget. Kalau kalian insist mau pakai itu nanti bisa kita diskusiin sih, gitu. Nah, besok ada hari terakhir kalian onboarding, sudah hari Jumat, congrats, dan kita besok akan announce ke teman-teman apa yang akan jadi penugasan kalian, gitu. Announcement ini tentunya sifatnya open to discussion ya. Aku sama Kak Ari mempelajari formulir onboarding yang kalian udah isi di hari pertama. Terus sambil mempelajari juga kebutuhan di majalah Sunday saat ini apa, itu nanti akan kita cocokin dan akan kita umumkan besok. Termasuk, kita akan umumin juga hari ininya, penjadwalan hari WFO-nya kalian. Jadi, jangan sampai ketinggalan sesi besok, super penting. Dan paling besok itu sih rencananya akan kami umumkan. Jadi, siap-siap saja mulai minggu depan. Teman-teman udah mulai masuk nih ke rutinitas udah bisa dibilang udah selama masa MPLS sudah selesai gitu ya. Kalian sudah officially magang di majalah Sunday atau kalau di channel Discord kita bilangnya pejuang Sunday. Jadi mulai absen pagi, absen sore, mulai ada tugas, mulai ada deadline, mulai ada jadwal WFO. Pokoknya mulai sibuk lah kehidupan kalian. Oke. Dari kalian ada tambahan nggak? Sebenarnya sih aku mau agak mundur sedikit ke materi tadi yang mungkin akan berguna nanti ketika kalian melangsungkan magang, menjalankan tugas-tugas. Ya balik lagi materi hari kedua soal berpikir kritis itu salah satu kunci ketika kalian interview. Salah satu apa ya? Wah, bukunya lagi diraguku. Jadi Kak Olive dan aku tuh baru membuat sebuah video untuk IP baru, namanya Rak Sunday. Rak Sunday dengan tagline kami masih bodoh. Nah, salah satu buku yang kita review pertama kali itu adalah dari Kania dan juga Abigail, ya itu apa Kak Olive? Makanya mikir. Nah, kenapa kok makanya mikir ini penting? Karena ketika nanti kalian interview, kalian selain mikir jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau dari proses pengenalan itu, ya kalian pun juga silakan bertanya untuk mengenal tentang apa yang kalian kerjakan, tentang juga gimana perusahaan ini punya suasana kerja, sistem bekerjanya gimana, segala macamnya. Nah, itu yang atau mungkin hal-hal lain yang
bisa kalian pelajari gitu untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu-ilmu baru dari usernya kalian atau atasannya kalian. Karena ketika dulu, ya ampun kayak orang tua banget ya, dulu menyebalkan. Dulu aku adalah seorang senior copywriter di sebuah agency gitu. Di search aja Melon Branding. Ya beberapa kali interview untuk cari junior seperti itu. Dan yang pasti aku terima adalah orang yang mau berpikir kritis gitu, untuk tanya-tanya dan tanya tips-tips aku untuk terkait dunia penulisan segala macamnya. Bahkan ya aku pun juga orang yang dulunya cuma bisa bikin artikel. Aku belajar untuk gimana caranya marketing, caranya baca website segala macamnya. Jadi seenggaknya dari buku Makanya Mikir ini, nanti aku harapannya adalah teman-teman nanti begitu mulai magang di majalah Sunday, proses berpikir kalian tuh nggak cuma ngerjain tugas-tugas, mengenal, tapi aku juga pengen memaksa kalian untuk membaca buku. Di sini ada rak-rak buku juga, jadi harapannya adalah kalian juga membaca. Sangat mungkin nanti seperti di periode sebelumnya ada tugas membaca juga gitu, supaya kalian ekspektasiku adalah aku sangat suka orang yang berpikir gitu. Nah, kalau aku berkomunikasi dengan orang yang kurang mau berpikir, wah aku agak males seperti itu. Itu sih ekspektasiku. Udah sih Kak, Olive dari aku seperti itu. Dari teman-teman mungkin mau ada yang ditanyakan atau ditambahkan. Atau kalau ada cukup boleh kasih jempolnya. Ini gimana sih? Gimana? Sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan? Oh, jempolnya baru muncul. Oh iya, loading ya. Kayak paling ini nanti materi dari Kak Tia akan di-share di Discord. Jadi teman bisa lihat-lihat lagi untuk mungkin dibaca-baca lagi ya, bisa aja nggak sekarang, tapi tahu-tahu pas kalian di tengah-tengah dapat kesempatan untuk kayak mau nggak, kalau sekarang kalau beberapa bulan lalu yang ramai tuh mau nggak part-timean SPG di PRJ itu banyak banget. Itu kan juga ada interview juga tuh, hal-hal kayak gitu. Nanti kalian bisa lihat-lihat lagi, siapa dapat penawaran juga nih kayak mau nggak part-time di mana gitu, tapi ada interviewnya dulu. Oh iya, dan juga kalau mau tahu misalkan ini kan acaranya itu namanya ngeronda ya, akan kami adakan setiap hari Kamis, yang pasti akan bergantian, nggak cuma Kak Kia terus, sangat mungkin dari Kak Olive, aku, atau mungkin orang-orang lainnya yang expert di bidangnya untuk sharing knowledge seperti itu. Nah, yang sebelum-sebelumnya bisa kalian cek juga di YouTube-nya Majalah Sunday. Kalian cari aja playlist ngeronda, atau di bagian YouTube itu kan ada courses ya. Nah, itu kalian cari aja ngeronda. Di situ ada beberapa hal lainnya. Seperti itu. Oke, besok kemungkinan sih kita balik ke jam normal kali ya, Kak, jam 4 apa? Jam 4. Jam 4 ya? Iya. Baiklah, kalau begitu sampai besok jam 4 kita akan ngobrolin hal-hal teknis soal magang kalian. Thank you teman-teman untuk waktunya pada malam hari ini. Terima kasih banget, sorry. Terima kasih Kak. 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 Terima kasih.